Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Edi Suharto di YouTube channel Akademi Gaya Hidup Sehat Menuju Usia 100 Tahun. Video ini merupakan kelanjutan dari video episode 2 tentang kisah umur panjang Mbah Kerto, yaitu seorang petani miliarder di Pegunungan Tengger yang telah berusia 104 tahun. Meskipun Mbah Kerto telah berumur lebih dari 100 tahun, tetapi beliau tetap sehat, bugar dan mandiri, serta aktif secara fisik dengan tubuh yang masih kuat seperti layaknya orang yang berusia muda. Menariknya adalah bahwa ternyata Mbah Kerto masih tetap aktif mencangkul di lahan pertanian beliau dan masih suka mengendarai truk miliknya. Nah, teman-teman pasti sudah tidak sabar segera ingin melihat seperti apa videonya. Oleh karena itu, mari kita saksikan bersama. Halo teman-teman semuanya, saya Edi Suharto dari channel Akademi Gaya Hidup Sehat Menuju Usia 100 Tahun. Kali ini saya bersama Mbah Kerto, laki-laki di desa Ranupani, Senduro, Lumajang. Beliau berusia 104 tahun, tetapi beliau tetap sehat, aktif bergerak, mandiri secara fisik, masih bisa mencangkul di sawah sendiri. Bahkan beliau masih dapat nyetir truk punya beliau sendiri dari rumahnya menuju ke areal ladang milik beliau. Bagaimana kisahnya? Bagaimana videonya? Ikuti saya. Di usianya yang sudah memasuki 104 tahun ini, miliarder Mbah Kerto masih kelihatan sehat, bugar dan mandiri, serta masih aktif beraktivitas seperti orang sehat yang berusia muda. Seperti yang kita lihat sekarang, Mbah Kerto masih mampu berjalan cepat. Berkomunikasi dan berinteraksi sosial secara normal dengan orang-orang di sekitarnya. Terlihat tanpa kendala apapun, Mbah Kerto masih mampu berjalan cepat di jalanan menanjak. Aktivitas yang normalnya hanya dapat dilakukan oleh orang berusia muda dengan kondisi kesehatan yang sangat prima. Bahkan ketika dilakukan oleh orang yang masih berusia muda sekalipun, jika tidak terbiasa, berjalan cepat di jalanan yang menanjak seperti ini pasti akan membuat napas terengah-engah. Dan menariknya adalah bahwa aktivitas berjalan cepat di jalanan yang menanjak seperti ini dilakukan oleh seorang Mbah Kerto yang kini sudah berusia 104 tahun. Mbah, kecilnya disade ya? Oh, nah, ekor. Nah ini juga kecilnya disade loh. Oh, nah. Kecil semua entah sini. Membuka pagar, kemudian membuka dan mendorong pintu garasi. Semua yang dilakukannya nyaris sempurna seperti layaknya yang biasa dikerjakan oleh orang yang berusia 50 tahunan. Dengan aktivitas seperti ini setiap hari, tanpa disadari bahwa Mbah Kerto telah melatih fungsi ototnya, sehingga fungsi otot beliau tetap dapat berfungsi normal seperti orang yang berusia muda. Truk ini akan dipergunakan oleh Mbah Kerto pergi menuju ke areal pertanian milik beliau. Didorong ini, didorong. Truk milik Mbah Kerto ini sepertinya baterainya sedang bermasalah, sehingga perlu bantuan orang lain untuk mendorongnya. Truk ini biasanya dipergunakan oleh Mbah Kerto untuk mendukung aktivitas pertanian beliau. Dari mengangkut bibit tanaman, mengangkut pupuk, hingga mengangkut hasil panen.
Saya pun kemudian diajak oleh Mbah Kerto untuk melihat aktivitas beliau sebagai petani. Hebatnya adalah bahwa walaupun Mbah Kerto sudah menjadi miliarder dan petani sukses, beliau tidak mau hanya duduk diam saja, tidak hanya berpangku tangan saja, tetapi beliau tetap melakukan aktivitas fisik seperti layaknya petani pada umumnya, yaitu masih tetap suka mencangkul dan mengelola lahan pertanian milik beliau. Ya, ayo melok Nggih, nang tarik. nggih. Monggo, jenengan. Nang tarik. Nggih, jenengan monggo. Ya, iya, ayo melok nang tarik. Nggih, nggih. Mbah Kerto, petani miliarder ini seolah tidak pernah mengenal kata pensiun sebagai petani. Ini mungkin salah satu hal yang telah membuat Mbah Kerto masih tetap bugar hingga saat ini. Ketika kita dibawa naik mobil oleh orang yang telah berusia sangat senior seperti Mbah Kerto ini, pikiran kita pun terkadang jadi bermacam-macam atau ada semacam rasa khawatir. Mbah Kerto ningali mergi niki sik awas, Mbah. Oh, lek gak awas ya ngoprau tuh yang Tegal gak iso. Masih jelas semua nggih, Mbah? Jelas ya. Iku kok embong cilik nang Tegal. Nang ladang ini. Nggih. Ini adalah jalan menuju lahan pertanian Mbah Kerto. Dalane mobil nek ladang itu ya aku dhewe gua kendake nek truk siji gak cukup. Oh gitu ya. Nukokno watu, ngecor. Jalan ini dibangun oleh Mbah ini. Ya jelas nek Tegalan iku, Oh. iki pemerintah iki. Iki embongi ya embong cilik ya iso truk. Untuk kesekian kalinya, saya bertanya tentang penglihatan Mbah Kerto. Apakah penglihatannya masih jelas, Mbah? Kan ya masih enak. Lah kalau ndak enak Iya, ndak Mbah. berani bawa mobil sih. Iki tanahku sing sampai tanah iki lebih 30 hektar iki sak ngene. 30 hektar, Pak. Ya. Iki kendange mati panen. Panen rong tempat kono ditukokno Pajero ya gak entek. Ini juga miliknya Mbah Kerto ya? Ya, Alhamdulillah, Mbah. ini mau ya aku macul-macul iki. Ini tanaman apa, Mbah? Kentang. Udon kene nang macul. Teman-teman, inilah
kebiasaan keseharian aktivitas fisik Mbah Kerto. Mengelola lahan pertanian seperti mencangkul di ladang mulai jam 6 pagi hingga jam 2 siang. Ada persamaan antara kebiasaan sehari-hari Mbah Kerto dengan kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh penduduk berumur panjang yang tinggal di desa panjang umur. Seperti yang telah saya tulis di dalam buku saya, yaitu Rahasia Tetap Sehat di Usia 100 Tahun. Mereka sama-sama memiliki kebiasaan aktif bergerak menggunakan fungsi tubuhnya. Bahkan ketika mereka sudah memasuki usia 90 tahun atau 100 tahun. Mereka tetap aktif bergerak secara fisik, sehat dan bugar tanpa penyakit kronis. Aktif mencangkul di ladang bisa jadi merupakan salah satu faktor yang memberikan sumbangan positif terhadap kesehatan Mbah Kerto yang saat ini sudah memasuki umur 104 tahun. Harus dipahami juga bahwa untuk tercapainya umur panjang 100 tahun, seperti halnya yang telah dicapai oleh Mbah Kerto ini, berdasarkan studi bahwa tidak ada single faktor atau faktor tunggal yang demikian dominan sehingga mengesampingkan faktor-faktor penting lainnya. Sehingga tercapainya panjang umur lebih merupakan hasil perpaduan dari faktor-faktor penting lainnya. Cerita Mbah Kerto berikut ini menunjukkan bahwa beliau masih memiliki kemampuan berpikir dan ingatan yang masih tajam. Iki bangun nih aku dhewe pengen iki di jurang tak cor-cor ini. Oh, ini dicor sendiri ya, Mbak? Iya, njaluk urunan nang tangga ya gak. Jalan ini dibangun oleh Mbah Kerto atas biaya sendiri. Tapi yo gak rugi, macam tak 300 juta gak cukup ini, gak rugi. Soalnya panen kan ya sampai bisa 2 miliar. Sekarang harga kentang berapa per kilonya, Mbak? Sekarang sampai 12 yang bisa. Mbah Kerto bercerita bahwa gubuk-gubuk ini adalah tempat untuk menyimpan bibit tanaman untuk pertaniannya. Mbah Kerto merupakan sosok petani pekerja keras, selalu optimis terhadap hasil usahanya. Beliau juga terlibat langsung dalam pengelolaan bisnis pertaniannya. Dengan tetap terlibat langsung dalam mengelola semua manajemen bisnis pertaniannya, maka secara tidak langsung beliau juga tetap melatih kemampuan berpikirnya atau kemampuan kognitifnya sehingga dapat mencegahnya dari risiko mengalami kondisi pikun lebih awal. Iki bagian anakku siji 10 hektar iki sak ngene iki. Teko iki sampai alas iki. Tung mai dhuwurmu. Tanahnya Mbah Kerto ini mendapat warisan dari orang tua atau hasil dari usaha Mbah Kerto sendiri? Usaha sendiri. Semua orang tua ada di sana di Argosari. Jadi Mbah Kerto beli sendiri ini ya? Beli sendiri ini. Usaha sendiri. Bukan warisan dari orang tua ya? Bukan, tanya orang Saranupani. Sampai tak ujar-ujari biar nadari loh. Kok kelar tuku tegale bapak mbok sing dijaluk balik iku besok tak selamati tak tanggapno tak ludruk ngedom duit sak pikul sampai kelaksanan ngedom duit 70 kilo duit tanah lebih 30 hektar iki. Jadi Mbak dulu punya nadar kalau bisa membeli tanah seluas ini, Mbak punya nadar akan membagi-bagikan uang karo royalan nanggap sama syukuran ya Mak, tasakuran nanggap armada tanda
Pak Ayub ya Mbak? Ayo, Ya, itu dengan membagi-bagikan uang berapa Mbak? 70 kilo. 70 kilogram uang Mbak. Iya, uang masih 83 itu tahun 83. Tahun 1983. Ya, Total uang berapa waktu itu Mbak? Perkiraan Mbak? 700.000. 700.000 waktu itu ya Mbak? Uang dulu. Ya, kalau beli mobil baru ya dapat. Iya. Tapi saya punya dikasih rezeki banyak. Oh, ikhlas bagi uang berapa kali saya ada di Ranupani, tanya orang Ranupani. 50 juta, 20 juta, tanya orang Ranupani semua. Sampai sekarang banyak rezeki saya bagi uang. Alhamdulillah. Apakah Mbak Kerto pernah mengalami gagal panen Mbak? Nggak pernah. Hasil dikabuli boleh kalau ujar-ujar itu. Paling gagal panen ya rugi titik, mana gak murah oleh duit mek titik, tapi masih panen. Teman-teman semuanya, di video tayangan tadi kita telah melihat contoh aktivitas keseharian yang dilakukan oleh Mbah Kerto, seorang petani miliarder yang kini telah memasuki usia 104 tahun. Manfaat positif apa yang dapat kita pelajari dari kisah seorang Mbah Kerto kali ini? Yang pertama, Mbah Kerto adalah sosok yang tidak pernah mengenal istilah pensiun sebagai petani. Tidak seperti kebanyakan orang pada umumnya, ketika sudah berusia senior, biasanya orang cenderung membatasi diri untuk tidak melakukan kegiatan fisik yang berarti. Tetapi walaupun sudah berusia lebih dari 100 tahun, Mbah Kerto justru tidak mau hanya duduk diam di rumah. Beliau lebih memilih beraktivitas di ladang, mencangkul dan beraktivitas fisik seperti layaknya orang yang berusia muda. Ini mirip dengan aktivitas fisik penduduk berumur panjang yang tinggal di desa panjang umur, seperti yang telah saya tulis di dalam buku saya, yaitu Rahasia Tetap Sehat di Usia 100 Tahun. Di sebuah desa panjang umur di Okinawa, Jepang misalnya, seperti yang sudah saya bahas juga di dalam episode video saya yang lain di channel ini, orang-orang yang panjang umur hingga usia 90 tahun atau bahkan 100 tahun, mereka masih tetap aktif secara fisik dengan mencangkul di kebun dan mengayuh sepeda. Aktivitas fisik Mbah Kerto seperti mencangkul dan berjalan cepat seperti di video tadi, memungkinkan beliau masih dapat mempertahankan massa ototnya. Hal itu secara fisiologis dapat mengurangi risiko Mbah Kerto terkena apa yang disebut sebagai penyakit sarkopenia atau berkurangnya massa otot dan berkurangnya kekuatan otot secara progresif sejalan dengan bertambahnya usia. Kondisi ini dapat menyebabkan orang yang mengalaminya cenderung minim gerak karena kondisi otot geraknya yang semakin lama semakin melemah, sehingga dapat meningkatkan risiko timbulnya penyakit lainnya. Tetapi karena Mbah Kerto adalah sosok yang aktif bergerak secara fisik, kondisi berkurangnya massa otot atau sarkopenia tersebut sepertinya tidak dialami oleh seorang Mbah Kerto. Yang kedua, kebiasaan Mbah Kerto berjalan cepat seperti dalam rekaman video tadi dapat membantu mempertahankan kapasitas dan kesehatan jantung serta paru-paru beliau. Seperti halnya manfaat kesehatan yang didapat ketika orang berlatih aktivitas olahraga aerobik. Orang sehat sekilas dapat dilihat dari bagaimana cara berjalannya, bukan? Demikian juga sebaliknya. Seseorang yang tengah dalam kondisi tidak sehat juga bisa dilihat dari bagaimana cara berjalannya. Di usianya yang sudah sangat senior, Mbah Kerto ternyata masih mampu untuk berjalan cepat tanpa kendala. Berjalan cepat seperti yang dilakukan oleh Mbah Kerto jika dilakukan secara teratur dan terukur, termasuk aktivitas yang dapat bermanfaat untuk membakar kalori, membantu memperbaiki mood, memperbaiki kualitas tidur, mempertahankan massa otot di bagian kaki, dan masih banyak manfaat lainnya. Yang ketiga, di usianya yang sudah lebih dari 100 tahun, Mbah Kerto ternyata memiliki kebiasaan mengemudikan mobil sendiri. Seperti yang teman-teman lihat tadi, kita telah dibawa berkeliling lahan pertanian beliau seluas 30 hektar dengan mengendarai truk miliknya.
Studi mengungkapkan bahwa kebiasaan nyetir mobil bagi lansia ternyata juga memiliki manfaat untuk kesehatan mental, di mana nyetir mobil membuat pengemudi selalu fokus ke arah jalan di depannya dan fokus mengantisipasi terhadap tindakan apa yang akan dilakukannya di saat menghadapi situasi tertentu. Hal ini diketahui dapat bermanfaat untuk membantu mencegah kepingkutan. Yang keempat, Mbah Kerto lebih suka terjun langsung dalam mengelola bisnis pertaniannya. Dengan demikian, kemampuan berpikir Mbah Kerto masih tetap terlatih, misalnya terbiasa menghitung-hitung berapa benih tanaman yang akan beliau persiapkan untuk lahan pertanian seluas 30 hektar itu. Berapa banyak pupuk yang harus dibelinya, berapa tenaga kerja yang harus dipersiapkannya untuk menanam dan mencangkul, serta berapa banyak biaya yang akan beliau keluarkan untuk membayar tenaga kerja mulai dari menanam, mencangkul, memupuk, dan memanen hasil pertaniannya, serta bagaimana menjual hasil panennya kepada calon pembeli. Hal itu telah melatih kemampuan berpikir Mbah Kerto sehingga ingatannya masih tetap tajam dan tidak cepat pikun. Dengan tetap aktif bekerja sebagai petani, Mbah Kerto tetap memiliki tubuh yang sehat dan kemampuan berpikir yang baik. Tanpa beliau sadari bahwa semua itu telah memberinya antusiasme dan semangat hidup yang tinggi setiap hari. Sehingga Mbah Kerto dapat menikmati usia harapan hidup sehat beliau yang lebih panjang. Itulah pengetahuan yang dapat kita pelajari kali ini tentang seorang Mbah Kerto yang tetap sehat di usianya yang lebih dari 100 tahun. Demikian teman-teman semuanya, selamat menjalani gaya hidup sehat. Saya Edi Suharto, pemotivasi gaya hidup sehat dan penulis buku Rahasia Tetap Sehat di Usia 100 Tahun. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan sampai bertemu lagi di video-video saya berikutnya.